Piring porselen bergetar pelan saat sendok menyentuh tepinya, dan lampu gantung berkedip satu kali terlalu lama. Udara di ruang makan mendadak terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan napas kami bersama-sama. Aku duduk di ujung meja, tangan dingin, menyadari tatapan-tatapan itu tak pernah benar-benar jatuh padaku, seolah aku sudah tak ada. Kursiku terlalu jauh dari pusat meja, terlalu dekat dengan pintu gelap di belakang. Di sisi lain, seseorang menguasai ruangan tanpa mengangkat suara, hanya dengan kehadiran dan senyum tipis yang tak pernah mencapai mata. Kepercayaan runtuh tanpa suara, yang tersisa hanya kalkulasi dan jarak. Lalu ada jeda. Detik hening ketika aku menangkap detail kecil yang mengubah segalanya. Lipatan kertas di tangan nenek, sudutnya robek, seakan pernah dibuka diam-diam. Saat itu aku tahu, malam ini bukan tentang warisan. Sunyi menekandad. Keringat dingin menggelar. Rasa aman menguap. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin berdiri dan lari, tapi kakimu menolak bergerak? Sendok nenek berhenti di udara. Denting logamnya tak jatuh, namun sunyi yang menyusul terasa lebih keras daripada suara apapun. Lampu gantung di atas meja memantulkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan wajah kami memanjang, seolah setiap orang membawa rahasia masing-masing ke kursinya. Aku menarik napas perlahan. Bau sup ayam yang biasanya menenangkan kini terasa asin dan berat. Kursiku di ujung meja terasa terlalu jauh, seakan jarak itu sengaja diatur. Di sekeliling, piring-piring tersusun rapi, napkin dilipat sama persis, dan gelas-gelas bening berkilau tanpa sidik jari. Terlalu rapi. Terlalu dipikirkan. Semua sudah siap, suara nenek lembut, nyaris rapuh. Anggukan muncul serempak, cepat, seperti refleks yang dilatih. Tak ada yang menatapku saat itu. Aku mencoba tersenyum pada ibu. Biasanya ia akan membalas dengan sentuhan ringan di lengan, atau setidaknya anggukan kecil yang menenangkan. Kali ini, ia sibuk merapikan lipatan napkin yang sudah sempurna. Ayah meneguk air tanpa menoleh. Sepupuku, yang dulu selalu bercanda di meja ini, memandang ke arah jendela, menimbang sesuatu di luar sana yang tak bisa kulihat. Kursi ditarik. Kaki meja berderit pelan. Bunyi-bunyi kecil menjadi terlalu jelas, seolah ruangan memperbesar setiap detail agar tak ada yang terlewat. Aku menyadari bisikan di ujung meja terhenti begitu aku mencondongkan badan. Senyum yang sempat muncul di wajah bibi memudar, digantikan garis lurus yang dingin. Supnya masih panas, kata seseorang. Suaranya netral, aman. Aku mengangguk, meski tak ada yang benar-benar bicara padaku. Sendaka menyentuh permukaan sup. Uap tipis naik, memburamkan pandangan sesaat. Di balik kabut kecil itu, aku menangkap gerakan tangan nenek. Ia memegang serbet dengan cara yang berbeda, lebih kencang, lebih yakin. Tangannya memang bergetar, tapi bukan karena ragu. Lebih seperti menahan sesuatu. Nenek tampak rapuh. Punggungnya sedikit membungkuk, rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Namun matanya tajam. Terlalu fokus. Seolah ia sedang menghitung, bukan menikmati makan malam. Seolah setiap orang di meja ini adalah angka yang sudah ditempatkan. Aku teringat makan malam bertahun-tahun lalu, saat aku masih kecil dan menumpahkan minuman. Semua tertawa. Nenek menepuk punggungku dan berkata, "Tidak apa-apa. Meja ini untuk keluarga." Kata itu dulu terasa hangat. Kini, kata, keluarga, menggantung di udara seperti benda asing. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Ini hanya makan malam. Keluarga memang berubah. Orang-orang lelah. Ada hal-hal dewasa yang tak perlu dibagikan. Aku mengulang alasan-alasan itu seperti doa pendek, berharap intuisi yang berisik ini akan diam. Namun setiap kali aku menarik napas, ada tarikan lain di dada, halus tapi konsisten, seperti peringatan yang tak mau padam. Percakapan bergerak pelan, terpotong-potong. Tentang cuaca, tentang jalan yang macet, tentang piring baru yang dibeli nenek. Namaku tak muncul. Biasanya, seseorang akan bertanya kabarku, pekerjaanku, rencanaku. Malam ini, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk mengelilingiku tanpa menyentuh. Anakmu makin dewasa, kata bibi pada ibu, suaranya dibuat ringan. Ibu tersenyum tipis.
Waktu cepat sekali. Tak ada kelanjutan. Tak ada tatapan ke arahku. Aku mengunyah perlahan, mendengar detak jam dinding di ruang sebelah. Detiknya berdetak terlalu keras, mengiris jeda-jeda sunyi di antara kalimat-kalimat aman. Aku memperhatikan tangan ayah. Urat-uratnya menegang ketika ia memotong ayam. Biasanya ia akan bercerita tentang pekerjaannya, mengeluh tentang rapat. Malam ini, ia rapi dan diam. Sepupuku mengetuk ujung garpu ke piring sekali, 2 kali, lalu berhenti ketika menyadari bunyinya terlalu menonjol. Nenek membersihkan bibirnya dengan serbet. Jerichania lambat, Teraker. Ia melirik ke arah lemari kecil di sudut ruangan. Lemari itu jarang dibuka. Di dalamnya, aku tahu, ada dokumen-dokumen lama, foto-foto, dan hal-hal yang tak dibicarakan. Aku menangkap kilatan cepat di mata paman, sekilas saja, ketika nenek melirik ke sana. Kilatan yang sama kulihat di wajah bibi, segera disembunyikan di balik tegukan air. Aku menegakkan punggung. Ada yang ingin dibicarakan, kataku, berusaha terdengar biasa. Beberapa detik berlalu. Terlalu lama. Nenek tersenyum. Senyum itu rapi, seperti lukisan yang dipajang di dinding. Nanti, katanya singkat. Kata itu jatuh di antara kami dan tak ada yang berani menyentuhnya. Aku mengangguk, meski perutku mengencang. Aku tahu nada itu. Nada yang dulu dipakai ketika ada keputusan besar, ketika semua sudah dipikirkan dan tak ada ruang untuk keberatan. Lampu berkedip lagi. Sekejap, ruangan terasa lebih sempit. Aku memperhatikan bayangan kami di meja. Bayanganku terlihat paling jauh, memanjang ke arah pintu gelap di belakang. Seperti garis keluar yang disengaja. Aku mencoba menangkap mata ibu. Kali ini, ia menoleh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Gerakan kecil itu lebih menyakitkan daripada kata-kata. Seperti pintu yang ditutup pelan-pelan agar tak terdengar. Subhobbies. Piring-piring diangkat. Bunyi porselen beradu terdengar hati-hati, seolah siapapun takut memecah sesuatu yang rapuh. Nenek berdiri dengan bantuan tongkat. Semua orang ikut berdiri, refleks yang sama seperti anggukan tadi. Aku ikut berdiri, menyadari lututku sedikit gemetar. Duduk, kata nenek. Kami duduk kembali. Kursi-kursi bergeser serempak, bunyinya seperti satu tarikan napas panjang. Nenek berjalan pelan ke arah lemari. Setiap langkahnya terhitung. Setiap bunyi tongkat di lantai kayu terasa seperti ketukan palu. Aku menelan ludah. Di sekeliling, kepala-kepala menunduk sebentar, lalu terangkat. Tak ada yang menatap nenek secara langsung. Semua menunggu. Nenek membuka lemari. Engselnya berderit, suara tua yang jarang terdengar. Ia mengeluarkan map coklat, tebal, sudutnya aus. Ketika ia membawanya ke meja, aku melihat lipatan yang tak rapi di salah satu sisi. Seperti pernah dibuka tergesa. Ini hanya formalitas, katanya, seolah menenangkan. Agar jelas. Kata, jelas, membuat tenggorokanku kering. Aku menatap map itu. Entah kenapa, aku merasa namaku sudah terhapus dari ruangan ini jauh sebelum tinta menyentuh kertas. Percakapan kecil, senyum yang menghilang, tatapan yang menghindar, semuanya terasa seperti persiapan. Aku menunggu. Detak jam kembali terdengar. Nenek meletakkan map di tengah meja. Semua mata bergerak. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menyadari. Tatapan-tatapan itu tak lagi menghindariku. Mereka menilaiku. Mengukur. Menghitung jarakku dari pusat meja, dari map coklat itu, dari masa depan yang tiba-tiba terasa bukan milikku. Kertas itu mengeluarkan suara kering ketika disentuh. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat napasku berhenti. Nenek belum membacanya, namun ruangan sudah berubah, seolah keputusan di dalam map itu mulai bekerja sebelum diucapkan. Ia merapikan map coklat di hadapannya, menyelaraskan tepinya dengan sisi meja. Gerakan kecil, teliti, seperti kebiasaan lama yang dilakukan untuk menenangkan diri. Aku memperhatikan jari-jarinya, keriput, gemetar tipis, namun tekanannya mantap. Di sekeliling, aku mendengar tarikan napas yang tertahan. 1, 2, lalu sunyi kembali. Lampu gantung berhenti berkedip. Cahaya menjadi stabil, dingin.
Wajah-wajah di meja terlihat lebih jelas sekarang, dan itu tidak membuatku lega. Senyum Bibi muncul terlalu cepat, lalu membeku. Paman mengepalkan tangan di bawah meja, buku-bukunya memutih. Sepupuku menelan ludah, jakunnya naik turun, lalu ia tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku memindai mereka satu persatu, mencoba menangkap momen di mana topeng terlepas. Setiap mikroreaksi terasa seperti kode. Ibu menarik bahu sedikit ke belakang, seolah bersiap. Ayah menggeser kursinya setengah sentimeter, bunyinya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuatku sadar ia ingin jarak. Nenek membuka map itu perlahan. Di dalamnya, beberapa lembar kertas tersusun rapi. Tidak ada map plastik, tidak ada penjepit berwarna. Semuanya formal. Final. Aku melihat bekas lipatan yang tidak sejajar pada halaman kedua. Seperti pernah dibuka terburu-buru, lalu dirapikan kembali. Ini sudah lama disiapkan, kata nenek. Suaranya tenang, datar. Kata, lama, berputar di kepalaku. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kami berkumpul seperti ini tanpa alasan jelas. Natal lalu? Atau lebih jauh? Ada celah waktu yang terasa sengaja dibiarkan kosong. Aku memusatkan perhatian pada satu figur, paman di seberang meja. Dari awal malam, ia terlihat paling siap. Setelannya rapi, jam tangannya baru. Ia jarang menyela, tapi setiap kali nenek bergerak, ia adalah yang pertama merespons, meski hanya dengan anggukan kecil. Keuntungannya terlihat di wajahnya, bukan sebagai keserakahan, melainkan kepastian. Ingatan lama muncul, tak diundang. Percakapan singkat bertahun-tahun lalu tentang tanah, tentang renovasi rumah nenek. Nada yang sedikit lebih keras. Tawa yang dipaksakan. Aku ingat bagaimana kasih nenek seringkali terasa berat sebelah, meski selalu dibungkus alasan praktis. Yang paling mengerti, katanya dulu, yang paling dekat. Kata-kata itu kini terdengar seperti justifikasi. Aku mencoba menenangkan diri. Logika mengatakan tidak semua perubahan adalah pengkhianatan. Orang tua berhak menentukan. Keluarga bertumbuh. Namun intuisi menolak diam. Ada pola di sini, dan aku hampir bisa melihat garisnya jika cukup berani menatap. Rumah ini terasa menyempit. Dinding-dindingnya si converges perlahan mendekat. Lorong menuju dapur yang biasanya terang kini tampak gelap, menyimpan suara-suara kecil. Pendingin menyala, air menetes. Setiap sudut terasa mengawasi. Aku menyadari pintu belakang tertutup rapat, biasanya dibiarkan terbuka untuk angin malam. Aku bergeser sedikit di kursi. Kaki meja menyentuh kakiku, dingin. Aku merasa sendirian di tengah keramaian. Bahkan sebelum satu nama pun dibacakan, jarak emosional itu sudah final. Nenek membersihkan tenggorokannya. Semua mata tertuju padanya. Aku memperhatikan perubahan rutinitas kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Cara ia menaruh tongkat di sisi kiri, bukan kanan. Cara ia tidak menyebut nama panggilan akrab yang biasanya ia pakai. Hal-hal kecil yang menandakan persiapan. Dengarkan baik-baik, katanya. Aku menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Diam terasa seperti satu-satunya perlindungan. Jika aku berbicara sekarang, aku akan membuka diriku sebelum tahu dari mana serangan datang. Aku memilih mengamati. Menggetang. Mengunci detail ke dalam ingatan. Mataku jatuh pada jam dinding. Detiknya bergerak stabil. Waktu tidak mempercepat atau memperlambat demi siapapun. Aku menarik napas melalui hidung, perlahan. Bau kayu tua dan makanan sisa bercampur, menciptakan aroma yang tak nyaman. Nenek menggeser Curtis Tratas. Ujungnya bergetar, lalu tenang. Aku melihat ibu menutup mata sejenak, seperti berdoa singkat. Ayah menegakkan panggang. Paman mengendurkan bahu, sedikit saja, tanda lega prematur. Aku teringat pertengkaran kecil yang tak pernah selesai. Perasaan diabaikan yang selalu kuanggap sepele. Mungkin aku terlalu lama menyangkal. Mungkin ketidakseimbangan kasih itu nyata, bukan imajinasiku. Ini tentang masa depan, kata nenek. Tak ada yang menjawab. Kata-kata itu menggantung, berat. Aku merasakan keringat dingin di punggung. Tanganku dingin, tapi aku menggenggamnya agar tidak terlihat. Nenek mulai membaca. Suaranya jelas, tidak terburu-buru.
Nama pertama disebutkan. Bukan namaku. Aku menunggu reaksi di meja, dan menemukannya. Senyum paman mengembang sedikit lebih lebar, cepat lalu terkendali. Ibu menunduk. Sepupuku menggela napas, nyaris tak terdengar. Nama kedua menyusul. Masih bukan aku. Polanya mulai terlihat, dan bukan pola yang menguntungkan. Aku merasakan lantai seolah turun satu tingkat. Rasa aman. Jika memang ada, retak pelan. Aku tetap diam. Mengamati. Saat daftar berlanjut, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang terjadi setelah ini, aku sudah terlambat untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kata terakhir jatuh, lalu berhenti. Tidak ada gema. Tidak ada penutup. Hanya sunyi yang menggantung, berat dan tak bergerak, seperti udara yang lupa caranya mengalir. Nenek menutup map itu perlahan. Suara kertas bertemu kertas terdengar jelas, final. Ia meletakkan map di tengah meja, sejajar dengan garis kayu yang memanjang, lalu melipat tangannya di atasnya. Semua selesai. Aku menunggu, 1 detik, 2, menunggu koreksi kecil, senyum canggung, atau kalimat penjelas. Tidak ada. Namaku tidak disebut. Aku merasa seolah ruangan itu menjauh setengah langkah dariku. Atau mungkin akulah yang ditarik mundur. Bunyi jam dinding kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Detiknya menusuk, satu persatu, seperti memastikan aku sadar penuh akan apa yang baru saja terjadi. Aku menatap map coklat itu. Kepalaku berdanyet pelan. Ada jeda di dalam diriku, ruang kosong tempat pikiranku berhenti bekerja. Tidak percaya datang dulu, ringan, hampir nyaman, seperti kabut yang menahan rasa sakit agar belum terasa. Mungkin terlewat, kataku akhirnya. Suaraku terdengar asing, terlalu datar. Tak ada yang menjawab, bahkan nenek tidak menoleh. Kabut itu mulai menghilang. Di baliknya, sesuatu yang lebih berat bergerak naik. Aku menarik napas, tapi dada terasa sempit. Aku menatap wajah-wajah di sekeliling meja, mencari tanda bahwa ini hanya salah paham. Yang kutemukan justru penghindaran. Ibu menatap tangannya sendiri. Ayah menjengkelkan rahangnya. Paman mengusap hidungnya singkat, lalu menunduk, seolah momen ini memerlukan kesopanan. Sepupuku memandangku sekilas, hanya sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tak ada kejutan di mata mereka. Tidak ada protes. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada kata apapun. Ini bukan kesalahan baca. Bukan lupa. Ini hasil akhir. Luka muncul pelan, seperti dingin yang merayap sebelum nyeri. Aku menelan ludah. Kenangan-kenangan kecil mulai berdatangan, tak teratur. Aku teringat malam-malam mengantar nenek ke rumah sakit, duduk berjam-jam di bangku plastik. Uang yang kukirim ketika atap rumahnya bocor. Telepon-telepon singkat yang selalu kuangkat. Semua itu tiba-tiba terasa seperti catatan kaki yang dihapus. Aku ingin bertanya kenapa. Kata itu menekan lidahku. Namun ada sesuatu yang menahanku, insting yang berkata bahwa pertanyaan itu tidak akan diberi jawaban yang jujur. Bahwa membuka mulut sekarang hanya akan menempatkanku lebih jauh di luar lingkaran. Nenek berdiri. Gerakannya lebih cepat dari sebelumnya, seolah ingin mengakhiri momen ini sebelum ia memanjang. Kalian boleh lanjutkan makan, katanya. Nada netral. Tidak ada penyesalan di sana. Kursi-kursi bergerak. Bunyi porselen kembali terdengar. Rutinitas berusaha mengambil alih, menutup celah yang terlalu lebar. Aku duduk kaku, tanganku di pangkuan. Sup sudah dingin. Aku tak menyentuhnya. Lingkungan keluarga ini berubah bentuk di mataku. Bukan lagi tempat aman yang penuh kebiasaan, melainkan medan dengan garis-garis tak terlihat. Setiap senyum terasa strategis. Setiap keheningan mengandung pesan. Aku menyadari betapa mudahnya seseorang dihapus tanpa suara. Amarah muncul, panas dan cepat, lalu kutekan sebelum terlihat. Amarah tidak akan membantuku di sini. Yang kubutuhkan adalah pemahaman. Bertahan. Mengetahui dari mana pukulan datang. Aku berdiri perlahan. Aku ke kamar mandi, kataku. Tak ada yang menahan. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu dinding menyala redup. Foto-foto lama tergantung rapi, wajah-wajah yang tersenyum, masa lalu yang tampak utuh.
Aku berhenti di depan satu foto, aku dan nenek bertahun-tahun lalu. Tangannya di bahuku. Senyumnya henggat. Aku menyentuh bingkainya sebentar, lalu melanjutkan. Di kamar mandi, aku menutup pintu tanpa mengunci. Aku mencuci tangan meski tidak perlu, memperhatikan air mengalir. Wajahku di cermin tampak pucat, mata sedikit lebih gelap. Aku menarik napas dalam-dalam. Menahan. Menghitung sampai 5. Luka itu tidak hilang, tapi setidaknya berhenti berkembang. Ketika aku keluar, rumah terasa lebih sepi. Suara dari ruang makan terdengar teredam, seperti dari balik dinding tebal. Aku melangkah pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Di dekat lemari kecil, pintunya sedikit terbuka. Padahal aku ingat jelas, nenek menutupnya tadi. Aku berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu seharusnya aku kembali ke meja. Namun rasa ingin tahu, atau mungkin kebutuhan, mendorongku mendekat. Aku membuka pintu lemari itu sedikit lebih lebar. Di dalamnya, map tersusun. Map coklat itu tidak ada. Aku mendengar langkah di ujung lorong. Cepat, aku menutup lemari dan melangkah mundur, berpura-pura merapikan foto di dinding. Paman lewat tanpa menoleh, membawa map coklat itu. Tangannya memegangnya dengan cara yang terlalu familiar. Aku mengikuti dari jarak aman. Ia masuk ke ruang kerja kecil di belakang rumah. Pintu tidak tertutup rapat. Aku berhenti di luar, menahan napas. Dari celah pintu, aku melihatnya meletakkan map di meja, membuka halaman kedua. Tangannya bergerak cepat, terlalu cepat. Ada satu lembar kertas yang sudutnya berbeda warna, lebih baru. Ia menariknya keluar, menukar posisi, lalu merapikan kembali. Jaraknya rapi, terlady. Aku mundur sebelum tertangkap. Punungkungku sandar keskiwi ke dinding, dingin. Bukti itu kecil, nyaris tak berarti jika berdiri sendiri. Namun cukup untuk mengubah segalanya. Daftar itu telah diubah. Dan penghapusanku bukan keputusan nenek semata. Aku kembali ke ruang makan dengan langkah pelan. Tidak ada yang memperhatikanku. Nenek duduk tenang, seolah tak ada yang terjadi. Paman tersenyum tipis, puas. Aku duduk. Tanganku masih dingin, tapi di balik luka yang berdenyut, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Bukan harapan. Bukan damai. Melainkan tekad yang pelan, keras, dan tak mudah padam. Aku menyadari ada langkah yang berhenti tepat di luar pintu kamarku. Tidak mengetuk. Tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, cukup lama untuk membuatku menahan napas. Aku menunggu sampai lantai kembali sunyi. Baru kemudian aku duduk di tepi ranjang, punggung lurus, telinga bekerja lebih keras daripada pikiranku. Rumah ini tidak tidur. Ia mendengar. Sejak malam pengumuman itu, aku bergerak seperti bayangan. Senyum seperlunya. Enggukan seperlunya. Kata-kata pendek, aman. Niatku kusimpan rapat-rapat di belakang dahi, tidak kubiarkan turun ke wajah. Setiap interaksi adalah medan uji. Siapa yang menatap terlalu lama, siapa yang menghindari, siapa yang tiba-tiba terlalu ramah. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari menembus tirai tipis, membentuk garis-garis terang di lantai. Aku menyeduh kopi di dapur, mengaduknya perlahan agar sendok tidak berbunyi. Ibu masuk, berhenti sebentar di ambang pintu. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. "Sedikit," jawabku. Ia mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ketika ia keluar, aku mencatat jarak langkahnya, ritme napasnya. Terlalu teratur. Seolah ia berlatih menahan sesuatu. Rumah keluarga ini berubah menjadi labirin. Lorong-lorongnya sama, tapi maknanya berbeda. Setiap pintu bisa terbuka tanpa suara. Setiap sudut memantulkan kemungkinan. Aku belajar berjalan tanpa meninggalkan jejak, mematikan lampu tepat waktu, menutup pintu tanpa bunyi, menaruh kembali benda di posisi semula. Aku mengingat pola-pola lama, kepingan yang dulu kuanggap sepele. Cara paman selalu menjadi penghubung ketika ada keputusan keuangan. Cara nenek mempercayakan dokumen padanya, bukan ayah. Cara konflik kecil diselesaikan cepat, terlalu cepat, dengan satu suara dominan. Semua itu kini berbaris rapi di kepalaku,
membentuk jalur yang tidak ingin kulihat sebelumnya. Siang hari, aku menawarkan diri membantu membersihkan gudang belakang. Udara pengap, kataku, alasan aman. Tidak ada yang menolak. Gudang itu jarang dibuka. Bau kayu tua dan debu menyambutku. Aku membuka kotak-kotak perlahan, mencatat tanggal, label, tangan yang menulisnya. Di sudut, ada map-map lama dengan kode warna. Aku menemukan satu map coklat lain, bukan yang tadi malam, dengan cap notaris lama. Langkah mendekat. Aku menutup map itu dan berdiri, berpura-pura memindahkan kardus. Kamu cari apa? Suara paman tenang. Lampu cadangan, jawabku. Ia mengangguk, mata menelusuri gudang. Terlalu teliti. Aku merasakan keringat di tengkuk, tapi tanganku tetap stabil. Ia berbalik pergi. Aku menunggu 10 detik sebelum bernapas normal. Risiko itu nyata sekarang. Satu gerakan salah, dan aku akan terlihat. Malamnya, aku duduk di ruang tengah, menonton berita tanpa menyimak. Jam dinding berdetak. Sepupuku lewat, membawa ponsel. Ia berhenti. Besok aku pulang lebih cepat, katanya. Kenapa? Tanyaku. Kerja? Jawabnya. Terlalu singkat. Ia pergi. Aku mencatat perubahan rutinitas itu. Isyarat peringatan sering datang seperti ini, bukan teriakan, melainkan pengaturan ulang. Kesepian mulai menekan. Di rumah penuh orang, aku sendirian dengan pikiranku. Aku ingin menghubungi seseorang di luar, tapi menahan diri. Dinding punya telinga. Aku memilih menulis catatan pendek di ponsel, kode-kode kecil yang hanya kupahami, waktu, gerak, siapa bersama siapa. Keesokan paginya, nenek memanggilku ke kamarnya. Aku masuk dengan hati-hati. Kamarnya rapi, bau minyak kayu putih samar. Ia duduk di kursi, selimut di pangkuan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Baik, jawabku. Matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana, bukan kelembutan, bukan kebencian. Keputusan. Kadang yang terbaik tidak terlihat adil, katanya. Aku mengangguk. Kata-kata itu menguatkan dugaanku. Ini bukan salah administrasi. Ini desain. Aku keluar dengan langkah ringan, menutup pintu perlahan. Sore itu, hujan turun. Suaranya menutup bunyi langkah. Kesempatan. Aku menyelinap ke ruang kerja kecil. Pintu terkunci, tapi kuncinya lama. Aku membuka dengan hati-hati. Di meja, ada tumpukan kertas. Aku memotret cepat, judul, tanggal, tanda tangan. Ada satu surat kuasa dengan tanggal yang mencurigakan beberapa hari sebelum pengumuman. Nama paman tercantum sebagai pengelola sementara. Sementara, pikirku. Kata yang bisa diperpanjang tanpa batas. Langkah di lorong. Aku menutup map dan keluar tepat ketika ayah lewat. Kamu cari apa di situ? Tanyanya. Payung, jawabku, mengangkat yang basah. Ia menatap payung itu, lalu aku. Hati-hati, katanya. Itu bukan peringatan. Itu batas. Tekanan mental memengkak. Aku tidur sebentar, terbangun oleh suara pintu. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Aku duduk, mendengarkan. Ada bisikan di ruang makan. 2 suara. Salah satunya paman. Kata-kata terputus, tapi satu kalimat jelas, nama itu tidak boleh ada. Aku menggenggam selimut. Ancaman kini punya wajah dan suara. Tidak lagi abstrak. Motifnya terungkap perlahan, pengelolaan aset, kontrol, kesinambungan kekuasaan kecil yang dibangun rapi. Namaku adalah gangguan. Saksi yang terlalu tahu, terlalu mandiri. Pagi berikutnya, aku menemukan secarik kertas di tempat sampah dapur. Robekan dari halaman yang kupotret. Tanda tangan nenek terlihat, atau setidaknya tiruannya. Garisnya sedikit berbeda, lebih kaku. Bukti kuat, meski belum cukup untuk siapapun selain aku. Aku berdiri di ambang pintu, memandang ruang makan. Meja panjang itu sunyi, menunggu. Aku tahu sekarang siapa yang menarik benang. Dan aku tahu satu hal lagi, untuk melawan, aku tidak bisa sendirian. Ada ketukan pelan di dinding kamarku. Bukan di pintu. 2 kali, lalu berhenti. Pola yang terlalu spesifik untuk kebetulan.
Aku tidak bergerak. Menunggu. Ketukan itu kembali, kali ini sekali saja. Aku bangkit, membuka pintu sedikit. Di lorong, sepupuku berdiri setengah membelakangi, seolah hanya lewat. Matanya tidak menatapku, tapi aku melihat rahangnya menegang. Ke dapur, katanya singkat. Kami berjalan terpisah, menjaga jarak. Di dapur, lampu hanya satu yang menyala. Bunyi kulkas berdengung rendah. Ia menuang air, tangannya gemetar tipis. Keraguan itu bukan hal baru, aku sudah melihatnya sejak malam pengumuman. Cara ia menarik napas terlalu panjang, cara ia menghindari map coklat seolah benda itu berbahaya. Kamu tidak setuju, kataku pelan. Ia menoleh, cepat. Dengan apa? Dengan caranya. Ia menatap lantai. Diam. Diam yang berbicara lebih banyak daripada pengakuan. Aku tidak mendesak. Kepercayaan tidak dibangun dengan paksaan. Ia tumbuh dari kesamaan luka. Hari-hari berikutnya, aku mengamati lebih dekat. Ia sering berada di pinggiran percakapan, bukan di pusat. Ia bertanya hal-hal kecil pada nenek, pertanyaan aman, lalu mundur. Ketika paman bicara, bahunya mengeras. Ia bukan bagian dari lingkaran inti. Itu membuatnya berbahaya dan berharga. Kami mulai berbagi ruang tanpa kata. Duduk di ruang tengah, berpura-pura menonton. Menyapu halaman bersamaan, jeda-jeda sunyi diisi dengan anggukan. Aku memberinya potongan-potongan kecil, perubahan tanggal di surat kuasa, tanda tangan yang kaku. Ia memberiku kebalikannya, kebiasaan paman, jam-jam sepi, pintu yang selalu terkunci setelah makan malam. Dia menyimpan salinan, katanya suatu sore, suaranya hampir tak terdengar. Di laci bawah, kunci lama. Aku mencatat. Waktu, tempat, risiko. Informasi mulai menyatu, seperti gambar yang fokus perlahan. Konspirasi itu tidak rumit, ia rapi. Pengelolaan aset, alasan kesehatan, pengalihan wewenang sementara yang dipermanenkan. Aku adalah variabel yang harus dihilangkan agar garis lurus tetap lurus. Sepupuku tahu itu, dan ketakutannya nyata, bukan karena salah, melainkan karena dekat dengan api. Kita butuh bukti, kataku. Dan waktu, jawabnya. Kami menyusun rencana tanpa menulis. Mengendalkan ingatan, Ezirat. Aku akan memotret. Ia akan mengalihkan. 5 menit. Tidak lebih. Jam dinding akan menjadi saksi. Tekanan meningkat ketika paman mulai memperhatikan. Tatapannya lebih lama. Pertanyaannya lebih sering. Kalian dekat, katanya suatu malam, senyum tipis. Sejak kecil, jawab sepupuku. Paman menggengak. Hati-hati. Itu ancaman yang dibungkus perhatian. Malam yang kami pilih hujan turun deras. Suara air menutup langkah. Aku masuk ke ruang kerja ketika sepupuku mengajak nenek minum obat di kamar. Tanganku cepat, dingin. Laci bawah terbuka. Salinan Ada. Aku memotret, satu persatu. Tanggal, tanda tangan, catatan kecil di marin, semuanya penting. Langkah di lorong. Aku menutup laci. Terlambat setengah detik. Pintu terbuka. Apa yang kamu lakukan? Suara paman tenang, terlalu tenang. Payung, kataku, mengangkat yang ada di sudut. Ia menatap payung itu, lalu laci. Sepupuku muncul di belakangnya, napasnya pendek. Waktu berhenti. Paman tersenyum. Besok kita bicara, katanya. Kami kembali ke ruang tengah tanpa menoleh. Di balik ketakutan yang mengeras, ada celah. Kesempatan itu nyata, rapuh, tapi ada. Konfrontasi semakin dekat, dan rahasia kami hampir tercium. Pintu ruang makan tertutup sedikit lebih keras dari biasanya. Tidak dibanting. Tidak juga lembut. Cukup untuk menandai perubahan. Aku memilih kursi yang sama seperti malam pertama. Posisi itu penting, di pinggir, terlihat pasif, namun cukup dekat untuk menangkap napas yang berubah. Strategiku sederhana, membuatnya gelisah tanpa terlihat menyerang. Memberaikan benang-benang kecil hingga simpulnya tampak. Aku mulai dengan hal remeh. Pertanyaan aman, di waktu yang salah. Soal surat kuasa itu, kataku suatu sore, sambil menatap layar televisi,
Tanggalnya kok dekat sekali dengan pengumuman. Palmen Manley. Senyumnya tertahan setengah detik lebih lama dari biasanya. Kebetulan, katanya. Aku mengangguk. Tidak.